Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Liputan Six kembali hadir bersama Anda selama beberapa menit ke depan bersama saya Tasya Kesek. Kami akan menghadirkan kabar yang menarik untuk Anda, yaitu mengenai bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Indonesia pada setiap tahunnya, terutama pada musim penghujan. Jadi banjir merupakan peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Ya, saat ini kita akan terhubung dengan reporter Veronica langsung dari lokasi kejadian. Ya, silakan Veronica. Ya, Tasya, dan juga saudara dari sejumlah wilayah yang terdampak oleh banjir bandang di Kabupaten Minahasa, ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak banjir yang cukup parah. Salah satunya di Desa Tateli, tepat di mana saya berada saat ini. Anda bisa melihat, ini merupakan akses utama untuk masuk ke dalam Desa Tateli dan air masih terlihat tergenang. Sudah hari ketiga, warga harus menghadapi terjangan air jika ingin keluar dan masuk desa. Tentu saja, hal ini cukup menyulitkan. Anda bisa melihat banjir di desa pada hari ini jauh lebih surut dibandingkan hari kemarin. Bisa kita lihat, sejumlah warga membawa barang-barang yang bisa diamankan dan di dalam rumah mereka juga ketinggian air yang masih terjadi di dalam desa. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Desa Tateli. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam, Bu. Bisakah Ibu menceritakan keadaan desa selama 3 hari ini? Iya, bisa, Bu. Jadi begini, Bu. Tidak henti-hentinya selama 3 hari itu terjadinya puncaknya banjir yang terjadi pada jam 8 malam tadi malam. Sehingga banjir itu masih bisa terjadi. Diharapkan nantinya hujan tidak terlalu deras lagi. Oh, begitu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan sampai banjir itu terjadi? Jadi begini, Bu, genangan air yang meluap itu yang menyebabkan banjir. Jadi tidak dapat dipungkiri juga warga di desa ini mempunyai juga kebiasaan yang buruk, yaitu membuang sampah sembarangan, terutama di sungai yang berada di pinggiran pasar, sehingga banyak warga di desa itu yang berjualan di pasar membuang sampah ke sungai. Nah, baiklah, baru saja kita mendengar informasi dari Kepala Desa Tateli. Untuk itu dikembalikan kepada Tasya di studio Liputan 6. Ya, jadi tadi Veronica sudah berbincang-bincang dengan kepala desa setempat. Bisa kita simpulkan bahwa terjadinya banjir itu bisa karena faktor alam, yaitu curah hujan yang tinggi sehingga meluapnya air sungai ataupun air laut. Di samping itu, faktor ulah manusia juga berperan penting, seperti penggunaan lahan yang tidak tepat dan membuang sampah sembarangan, khususnya ke dalam sungai. Ya, saat ini juga kita akan terhubung dengan reporter Kathleen. Halo Kathleen, silakan. Ya, jadi pada saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu Ibu Sarah Pudihang. Kita akan berbincang mengenai bencana banjir sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat yang menonton. Bagaimana Ibu Sarah? Oke, siap. Ya, jadi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi banjir? Oke, jadi pada saat penanggulangan banjir yang bisa kita lakukan itu yang pertama kita lakukan pada saat sebelum terjadi banjir, yang kedua saat terjadi banjir, yang ketiga pada saat selesai terjadi banjir. Bisa dijelaskan dari ketiga poin tersebut? Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan pada saat sebelum banjir. Nah, pada saat sebelum banjir itu kita melakukannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pada tingkat warga atau masyarakat pada umumnya. Yang pertama kita lakukan itu bersama dengan pemerintah setempat. Kita melakukan pembersihan lingkungan tempat tinggal kita secara rutin, apalagi pada saluran air. Nah, yang kedua kita bisa membentuk tim untuk penanggulangan bencana tingkat warga dan juga mengangkat salah satu warga sebagai penanggung jawab untuk posko bencana. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan untuk tempat posko bencana yang dimana sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap. Yang pertama itu ada dapur umum,
tempat untuk MCK dan juga tersedianya layanan untuk air bersih. Nah, yang terakhir pada tingkat masyarakat itu kita melakukan pengadaan untuk alat evakuasi dengan mengkoordinasikan dengan aparat desa, yaitu berupa tali tambang dan juga perahu karet. Nah, itu yang bisa kita lakukan pada tingkat masyarakat. Yang kedua, pada tingkat keluarga, yang pertama kita selalu memantau informasi terbaru melalui TV ataupun handphone, dan juga kita mempersiapkan tas keselamatan, di mana di tas tersebut sudah tersedia radio, senter, dan juga baju-baju yang bisa kita gunakan pada saat terjadi bencana banjir. Dan juga jangan lupa untuk menyiapkan makanan-makanan cepat saji. Nah, selanjutnya juga kita harus selalu membawa obat-obatan. Kemudian jangan lupa membawa dokumen-dokumen penting yang bisa kita taruh dalam tas pada saat terjadi bencana tersebut. Nah, itu yang bisa kita lakukan pada saat sebelum terjadi banjir. Lalu apa yang harus masyarakat lakukan ketika atau saat terjadinya banjir? Oke, jadi pada saat terjadi banjir, saya menghimbau kepada masyarakat untuk segera mematikan listrik di rumah mereka masing-masing, ataupun bisa juga menghubungi pihak dari PLN agar mereka mematikan listrik di wilayah yang terkena bencana, supaya terhindar dari korsleting ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, yang kedua itu segera mengungsi secara dini, supaya pada saat genangan air masih surut kita bisa menyeberangi, dan juga jangan lupa untuk membawa benda-benda berharga. Nah, yang ketiga itu pada saat kita melakukan evakuasi secara mandiri, kita menghindari berjalan dekat dengan saluran air supaya kita tercegah untuk terseret dengan arus air yang tersebut. Nah, selanjutnya kita pantau apabila air terus meninggi, kita bisa langsung menghubungi pihak terkait ataupun langsung ke kepala desa supaya mereka dapat segera mengevakuasi warga-warga di tempat terkena bencana tersebut. Lalu apa yang dapat masyarakat lakukan setelah terjadinya banjir? Oke, jadi pada saat setelah terjadinya banjir, yang bisa masyarakat lakukan pertama itu pastinya membersihkan rumah mereka, karena sudah pasti ada lumpur ataupun sisa-sisa yang terbawa dari pada saat arus banjir. Nah, kita harus membersihkannya itu dengan air bersih, dan diwajibkan juga menggunakan antiseptik supaya kita terhindar dari kuman penyakit. Nah, kemudian kita juga mewaspadai kemungkinan adanya binatang-binatang berbisa seperti ular ataupun binatang-binatang yang bisa menularkan penyakit seperti tikus, kecoa, dan juga lain-lain. Oke, selanjutnya juga kita harus tetap waspada apabila adanya banjir susulan. Jadi kita wajib juga memantau berita-berita ataupun selalu mencari informasi terbaru atau terdini tentang keadaan dari wilayah mereka yang terkena bencana pada saat itu. Ya, jadi itulah yang dapat disampaikan oleh salah satu anggota dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu apa yang harus masyarakat lakukan sebelum terjadinya banjir, saat terjadinya banjir, dan setelah terjadinya banjir. Terima kasih kepada Ibu Sarah Pulihang yang sudah bersedia untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang menonton, dan saya kembalikan kepada Saudari Tasya Kesek yang berada di studio Liputan 6. Ya, terima kasih Kathleen untuk informasinya, dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Liputan 6 malam hari ini. Saya Tasya Kesek mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa. Jadi, tadi kami sudah menjelaskan mengenai bencana banjir mulai dari pengertian, penyebab, dan apa saja yang harus kita lakukan sebelum terjadi banjir, saat terjadi banjir, dan setelah terjadi banjir. Semoga video kali ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.